Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua yang mungkin ada atau mungkin tidak ada, yang mungkin melihat atau mungkin tidak melihat, tapi intinya adalah sesuatu yang terus dibuat dengan secara rutin, konsisten dan terus-menerus pastinya akan mendapatkan hasil atau mendapatkan kesempatan serta peluang yang biasanya tidak orang dapatkan. Kenapa tidak orang dapatkan? Logikanya gini aja nih guys. Kalau semisal ya ada sebuah krisis kesempatan ketika orang yang selalu melakukan percobaan, yang selalu melakukan persiapan, membuat sesuatu segalanya ketika ada masalah tersebut menjadi lebih mudah ya. Kita analogikan seperti ada sebuah acara yang kemarin sedang gue laksanakan, yaitu Isra Mi'raj. Kalau semisal nih ya acara Isra Mi'raj tidak ada susunan acaranya, tidak ada susunan panitianya, tidak ada tugas dari masing-masing setiap anggota rohis, pasti ketika ada acara Isra Mi'raj kita gak tahu apa yang harus dilakuin, bagaimana panggungnya dari mana dan bagaimana kondisinya saat itu, dan juga bisa mengambil berbagai penyampaian, sambutan, dan juga pemberitahuan pada siswa-siswinya gimana, bakal berantakan, hancur. Oke, itulah analoginya. Jadi ketika lu tahu bahwa ketika mendapatkan kesuksesan ataupun sesuatu yang lebih besar, haruslah ada kesempatan, haruslah ada percobaan, haruslah ada persiapan. Orang bilang kalau sebenarnya orang kaya itu laki ya, laki. Maksudnya keberuntungan. Kenapa bisa disebut keberuntungan? Karena tidak semua jadi orang kaya. Sebenarnya simpelnya gini guys. Itu bukanlah keberuntungan gitu. Kenapa bukan keberuntungan? Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang banyak persiapan, banyak sekali melakukan percobaan, serta kita tidak boleh lupa bahwa ada pengorbanan yang dia lupakan, yang dia berikan itu maksudnya. Pengorbanannya apa aja itu Bang Egi? Pengorbanannya bisa mungkin ditinggalin orang yang disayang, bisa ditinggalin temannya, bisa ditinggalin keluarganya, atau mungkin siapapun itu. Karena biasanya jalan untuk menuju kesuksesan seseorang itu berbeda-beda. Nah, pemikiran itulah yang harus ditanamkan kepada orang yang ingin mendapatkan kesuksesan. Kenapa Bang Egi bilangnya kesuksesan? Emangnya udah sukses? Jadi guys, kalau misal gue udah sukses ya, mungkin format videonya berbeda dan mungkin penyampaiannya pun lebih berbeda, karena gue tahu bahwa gue yang di sini adalah gue yang bukan siapa-siapa, gue yang bukan sukses, gue yang bukan orang terkenal, gue yang hanya bisa memberikan sebuah kata-kata seperti hari ini. Sesuatu yang kamu takutkan bisa jadi menjadi kenyataan, karena ketika kita takut kalah, kamu pasti akan kalah. Kalau takut menang, kamu pasti akan kalah. Karena apa? Karena kamu hanya takut akan menang, berarti kamu mempunyai jiwa yang belum kamu asah. Biasanya yang menang itu tidak takut apa-apa ya guys, yang pede, percaya diri. Tapi kebanyakan 99% yang menang itu adalah orang yang tidak mempedulikan apa-apa. Kenapa? Karena kalau mempedulikan takut menang, berarti dia itu ada kesombongan dalam dirinya. Kesombongan itu maksudnya apa? Ujub. Ujub itu dalam Islam adalah terlalu percaya diri. Bahkan saking percaya dirinya, Fir'aun membuatkan sebuah simbol bahwa dirinya adalah seorang Tuhan yang katanya tidak pernah sakit, tidak pernah apalah ya, intinya buktinya ketika ngelawan Nabi Musa pun dia menggunakan pasukannya tuh untuk menggunakan ular-ular dari penyihir. Itulah yang menjadi konsep bahwa setiap manusia itu tidak bisa menjadi Tuhan karena dia masih membutuhkan manusia yang lain gitu ya. Walaupun emang dia pemimpinnya, walaupun dia yang melaksanakan berbagai aturannya yang dia perintahkan itu, tapi tetap saja walaupun sebagai ketua harusnya tidak boleh menyalahkan setiap anggota, karena anggota itu adalah orang yang sungkan, orang yang ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena dia biasa untuk diperintahkan, bukan biasa untuk mengemukakan pendapat gitu, apalagi dengan tekanan yang begitu kuat. Inilah guys alasan sebenarnya kenapa gue tidak suka oleh organisasi. Bahkan gue sendiri yang tadinya stuck di organisasi dari SMP ya, seru itu organisasi, dari OSIS, kader, ekskul-ekskulnya banyak gitu, mau itu pertanian, mau itu basket, silat, dan juga berbagai hal guys. Semuanya gue ikutin gitu waktu SMP, dan ke SMA pun sama gitu. Tapi bedanya waktu SMP dengan begitu ceria, kelas 9-nya mulai memikirkan apa sih fungsinya ini semua, dan kelas 10 pun masih sama tapi masih ikutan gitu. Jadi masih ada proses progres ke nilai gue sendiri, yang ternyata di dalam itu gue baru sadar yang gue lakukan adalah hanya ingin mendapatkan experience, dan experience-nya bersifat eksternal. Apa? Eksternal. Ya, eksternal itu maksudnya terdapat sebuah dorongan tapi bukan dalam diri sendiri, tapi dari orang lain, dari berbagai lingkungan. Itu boleh-boleh saja. Namun setelah gue lihat dari filosofi Kafka ya,
Nah, kalian lihat sih, harus lihat ya, channel Ardianzi namanya Kafka. Perasaan absurdisme terasingkan, tidak bisa menyampaikan pendapatnya walaupun dia sendiri merasa bahwa dia orang yang menderita atau tidak ingin diganggu secara pekerjaan atau apapun ya, tapi dia tidak bisa mengungkapkan kedalaman perasaannya. Bahkan ketika orang-orang di sekitarnya hanya bilang seandainya dia paham kepada kita, padahal hanya mereka yang tidak paham kepada Kafka. Tapi secara langsung juga Kafka pun tidak paham pada dirinya sendiri. Nah, kalian harus lihat. Nah, ketika gue ngeliat itu ya, oke, I'm sorry, kayak pilek dikit ya. Mungkin tadi bangun jam 3 gak biasa soalnya guys. Salah tahajud bentar. Tapi teman-teman, gini loh. Kalau semisal ya lu digerakin sama seseorang, lu dipandu nih ya, dipandu gitu. Bagaimana caranya menggerakkan roller coaster, bagaimana cara menggerakkan kereta. Agak jauh-jauh. Bagaimana caranya mengkoordinasikan organisasi, bagaimana cara mengaplikasikannya di berbagai bidang kehidupan sehari-hari, cara mengatur kelas, mengatur ekskul, mengatur menjadi ketua. Kalau semisal lu masih diketuai sama seseorang ya, niscaya hidup lu pasti akan terasingkan dan tidak bisa menyampaikan pendapat. Kenapa tidak bisa menyampaikan pendapat? Karena udah terbiasa menyampaikan argumennya melalui orang lain. Walaupun emang sebenarnya di dunia ini tidak ada yang original. Semua yang diucapkan pun ini banyak diucapkan oleh orang-orang sukses, apalagi orang-orang yang tidak terkenal atau seorang filsuf Yunani ya. Berbagai hal yang tidak ada. Dan mungkin ini kata-kata yang biasa didengar dari para orang-orang yang memberikan hidayah ya, yaitu di sini hanya menyampaikan sebuah ketidakpastian atau ketidakberlangsungan pemikiran gue ya, yang dimana agak stuck gitu ya. Kenapa gitu harus gini-gini aja gitu hidup ya, padahal gue tonton itu adalah sebuah video bukan motivator, tapi yang benar-benar cara menjadi sukses. Alasannya simpel, yang gue lakuin hanyalah mengupgrade pikiran terus-menerus menjadi sukses sedangkan tubuh tidak mampu mengikutinya. Itulah yang dimaksudkan dengan sebuah ketidaksesuaian hanya akan berakhir pada ketidakberhasilan. Karena apa? Karena kalau gak sesuai dengan apa yang dipikirkan, seseorang itu pasti akan disesuaikan oleh orang lain dengan pikirannya mereka. Nih, kalau lu gak bisa menelaah, gak bisa mencari hikmah yang ada di dalam obrolan, yang ada dalam sebuah evaluasi namanya ya, evaluasi intimidasi, lu gak bisa menjadi orang yang upgrade itu. Kenapa gak bisa jadi upgrade? Karena lu masih ketakutan. Ketakutan itu adalah kunci dimana lu bisa digerakin oleh orang lain. Ini emang bener baru-baru sih, di tadi gue kumpulan ya, padahal gue yang jadi ketuanya gitu guys, tapi kenapa gue yang dimarahin cok? Maksudnya gue jadi ketua pelaksana nih, gue padahal udah ngelakuin semaksimal mungkin, sebenar mungkin, tapi kenapa si goblok gini marah-marah? Maksudnya bukan gue ya, bukan dia ya, bukan lu, orang lain. Kenapa dia yang memberikan sebuah masukan, memberikan aturan, memberikan ini, katanya kalau itu bagus menurut gue, itu bagus menurut ini, padahal teman-teman gue serelasi gue ya, yang ada lebih banyak lagi, yang jumlahnya mungkin lebih dari satu orang itu berkata bahwa itu bagus, tapi dia kenapa sendiri keluar dari zona itu guys? Gue agak bingung gitu. Mungkin ya ini karma dari gue sendiri. Karena apa? Karena gue dari dulu seperti itu guys. Walaupun orang-orang menuju ke arah kanan, gue selalu menuju ke arah kiri. Dan ketika orang-orang menuju ke arah kiri, gue menuju ke arah kanan. Jadi selalu lawan arus. Nah, ketika gue ngelihat si cewek itu, ngelihat bahwa diri gue juga pernah seperti itu, dan ternyata mengesalkannya ya orang-orang seperti itu. Karena cuma banyak bacotnya doang, itu banyak omongnya doang. Gue bikin video di sini bukan berarti gue ingin melatih bacotan gue ya, tapi ingin melatih bagaimana cara menyuarakan dari hati ke hati, dari pikiran ke pikiran, biar kita bisa saling memahami dan juga saling pengertian. Kenapa bisa saling pengertian? Makanya Oke, manusia itu walaupun punya pikiran terkadang digerakkan oleh perasaan. Mengapa demikian? Karena perasaanlah yang mendominasi bagaimana kehidupan seseorang itu akan berlanjut sampai hari ini. Karena ketika lu gak punya perasaan, lu akan kurang untuk bisa memahami orang lain. Kenapa bisa kurang untuk memahami orang lain? Simpelnya adalah perasaan tersebut biasa diombang-ambingkan, perasaan tersebut biasa ditinggalkan atau mungkin disebarluaskan. Oke, agak tidak nyambung ya. Simpelnya gini, kalau orang terbiasa ngelihat lu ceria melulu, lu ngomong sama orang yang sedih, apakah orang yang sedih itu akan ikutan ceria juga? No. Caranya kalau lu mau ngomong sama orang sedih, lu harus gunain intonasi yang sedih, gunain sebuah pendekatan yang lumayan masuk ke dalam hati, nggak ngegunain sebuah kata-kata yang berbeda dari sifatnya. Gitu guys. Karena apa? Karena kalau lu seperti itu, lu egois itu artinya orang yang peduli pada perasaannya sendiri, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, ya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain,
Dan mendengarkan pendapat pun bukan berarti ingin memahami, tapi ingin menyiapkan jawaban yang akan disampaikan. Emang benar secara pergerakan dan tindakan itu sama aja, tapi secara ketangkapan ucapannya ya kepada seorang audiensnya atau kepada seorang temannya atau kepada seorang ayahnya atau kepada seorang teman organisasi akan salah tangkap, salah paham. Namun itu wajar. Cuman kalau ingin untuk bisa dipahami dan dipengertian, gunakanlah pendekatan yang lebih ke intelektual, ke perasaan. Itulah yang bisa seorang bisa paham itu apa arti dari sesuatu yang ingin disampaikan. Bukan dengan ngos-ngosan, bukan dengan lu salah aja, gak boleh gini, gak boleh pulang, kalian punya tanggung jawab, kalian itu harusnya begini, kalian harusnya begitu. Hei, ngaca diri lu gitu enggak, lu joget-joget anjing. Astagfirullah, lu joget-joget. Oke. Lu biasa aja. Oke. Terkadang teman-teman karena gini, kalau seseorang memberikan sebuah pendekatan dan juga memberikan sebuah kekecewaan dengan merendahkan orang lain dan juga mengatakan bahwa orang lain adalah SDM rendah sedangkan dia SDM tinggi, sedangkan nggak ada prestasi sama sekali bilang bahwa orang lain itu SDM rendah. Apakah itu pola pikir SDM tinggi? Gue nyindir siapa sih? Wah, itu ya teman-teman, kalau ada yang nonton ini ya mungkin di masa depan nanti bakal ketawa ke TV. Cuman kalau ada yang melihat ini ya, perlu diingat bahwa orang bodoh itu merasa dirinya pintar, kalau orang pintar merasa dirinya bodoh. Gue itu orang bodoh. Ya, oke. Ini ujub, oke. Ini itu percaya diri yang terlalu berlebihan. Tapi teman-teman semua, secara kelangsungan hidup kita bahwa kalau kita merasa terlalu pintar, merasa bahwa kita adalah seorang penguasa, merasa diri kita gak boleh diganggu gugat, dan kita memberikan sebuah ungkapan, ancaman, sebuah pendekatan yang begitu ketat, itu niscaya lu pasti akan dibenci dan juga bukan dihormati tapi ditakuti. Apa bedanya dihormati sama ditakuti? Seperti halnya ketika kita melihat seorang tentara ya. Kalau tentara itu biasa menembak-nembak walaupun dia tahu bahwa dirinya adalah yang terkuat, itu pasti orang-orang akan menjauhinya. Betul, karena dia itu orangnya stres. Nah, sama seperti orang yang merasa bahwa dirinya pintar, tapi dia selalu mengucapkan gue pintar, apakah orang tidak jengkel ya guys? Tidak kesel? Pastinya kesel banget anjir. Gimana gak kesel gitu, bahwa ketika orang